Halo Sobat Dewung, kalau dengar kata disabilitas perkembangan, apa sih yang kamu pikirin? Bener nggak ya apa yang kita pikirin? Yuk, kita tanya sama ahlinya. Apa itu disabilitas perkembangan? Hai Sobat Dewung, halo aku Andini. Di sini bukan sebagai pakarnya, bukan sebagai ahlinya, tapi pernah mempelajari kali ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan lihat videonya yang sebelumnya tentang developmental disability gitu ya, adanya keterbatasan dalam perkembangan seseorang. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin tentang apa sih itu si developmental disability itu gitu ya, itu kita bisa bilang bahwa ada sebuah kekurangan atau keterbatasan gitu ya yang dialami oleh seorang individu sebelum umurnya masuk ke 22 tahun. Jadi di sini cakupan umurnya adalah sampai sebelum umur 20 tahun gitu. Jadi ya 21 ke bawah lah ya kayak gitu. Dan biasanya pada saat seseorang yang punya kesulitan atau keterbatasan dalam perkembangan ini, itu tuh terjadinya lifetime. Jadi seumur hidupnya dia gitu. Jadi misalkan ini kan terjadinya sebelum 22 tahun. Ya pada saat udah 22 tahun maka itu bukan developmental disability, karena berhentinya berkembangnya itu adalah sampai sebelum umur 22 tahun. Dan pada saat mengalami keterbatasan sebelum umur itu, maka seringkali keterbatasan ini terjadinya sepanjang hidupnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang ada berapa banyak sih developmental disabilities, itu banyak banget. Di sini aku ngambil dari myinstitute.org, banyak sekali gitu ya developmental disabilities yang tapi gitu ya, yang paling sering, yang mungkin kita sering juga dengar, intellectual disability, yaitu keterbatasan secara intelektual, mungkin kesulitan untuk bisa memahami informasi, atau bahkan juga kurang banget untuk bisa mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan umurnya gitu. Jadi misalkan yang seharusnya dia kelas 4 SD itu dia udah bisa pembagian, akar, pangkat. Aku gak tahu sih kalau misalkan sekarang tuh kelas 4 SD itu kayak gimana gitu ya belajar. Cuman intinya adalah dia tidak sesuai dengan umurnya dia kayak gitu. Dan yang kedua, mungkin aku gak nyebutin semua ya, aku akan nyebutin yang common, yang paling banyak juga, the most common gitu ya. Lalu yang kedua adalah cerebral palsy gitu ya, dimana di sini perkembangan itu tuh mempengaruhi banget gimana dia berkembang secara fisik juga kayak gitu. Mungkin itu sih. Dan kalau misalkan dibilang banyak nggak sih di Indonesia gitu ya yang punya intellectual disabilities atau juga cerebral palsy gitu, jawabannya adalah ada, tapi persebarannya mungkin secara data itu belum bisa dikatakan rampung untuk bisa memperlihatkan sebenarnya sebanyak apa gitu. Tapi intellectual disabilities dapat aku katakan menjadi juga permasalahan yang ada di Indonesia juga kayak gitu. Dan mungkin untuk tambahan adalah seringkali gitu ya, kita sebagai mungkin orang dewasanya gitu ya kurang awas untuk bisa melihat bahwa itu adalah sebuah permasalahan. Jadi kayak udahlah paling dia mah paham nanti kayak gitu. Stigma terkait setiap orang bisa berkembang sendiri. Nah, itu yang membuat akhirnya seseorang yang punya developmental disability ini akhirnya tidak mendapatkan intervensi yang tepat gitu. Padahal sebetulnya kalau misalkan disadari nih, kita paham, oh ada nih ciri-cirinya. Sebenarnya ciri-cirinya tuh banyak banget. Dan kalau misalkan kita memahami ada ciri-ciri itu di anak usia sebelum 22 tahun, coba deh, mungkin di situ kita bisa lebih awas bahwa developmental disability ini adalah sebuah keterbatasan ataupun kekurangan yang bahkan sangat penting banget untuk kita perhatikan, karena ini mempengaruhi kehidupan seseorang sepanjang hidupnya. Mungkin kira-kira itu aja sih teman-teman. Thank you banget udah dengerin. Bye Sobat Dewong, thank you. Nah, sekarang sudah kenal kan? Kalau masih belum, yuk kita main ke sekolah anak-anak disabilitas dan kita tanya gurunya. Let's go!
setelah mendengar cerita dari Pak Agung, sekarang kita lebih mengenal siapa mereka. Dan mari kita bersama-sama tolak mengenai stigma buruk tentang anak-anak disabilitas dan kita perlakukan mereka dengan baik di masyarakat.